Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini ataupun pada pelajaran hari ini ialah tentang pengertian ataupun macam-macam sholat sunnah. Apakah ada yang tahu apa saja sholat sunnah itu? Oke, kalau belum ada yang paham, di sini akan Bapak berikan tentang pengertian dan juga macam-macam sholat sunnah itu apa. Sholat sunnah itu sendiri. Yang pertama ialah tentang pengertian sholat sunnah ialah sholat yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa ataupun tidak mendapat siksa. Jadi sholat sunnah ini ialah apabila kalian kerjakan, kalian akan mendapatkan pahala. Dan apabila kalian meninggalkan juga tidak akan mendapat siksa. Sholat sunnah ini dibagi dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairul muakkad. Apakah ada yang paham tentang apa itu sholat sunnah ghairul muakkad dan apa itu sholat sunnah muakkad? Oke, kalau belum Bapak akan coba jelaskan. Sholat sunnah muakkad ialah sholat sunnah yang harus dikerjakan dalam artian setengah wajib, dalam artian sholat sunnah yang harus dilaksanakan tetapi tidak begitu wajib, dalam artian sholat yang wajib dilaksanakan tapi boleh ditinggalkan juga, dalam artian seperti contoh sholat 2 hari raya, sholat Idul Adha dan Idul Fitri, itu hukumnya muakkad, dalam artian setengah mendekati kewajiban. Jadi kita sebagai orang muslim wajib ataupun harus melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu sendiri. Yang kedua adalah sholat witir, sholat hajat, dan sholat tahajud serta sholat tarawih. Jadi sholat sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang hampir mendekati wajib. Jadi kita kalau tidak ada kesibukan ataupun tidak ada kegiatan yang begitu menyita, minimal harus ataupun wajib memang melaksanakan sholat sunnah muakkad ini. Oke, Bapak akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama ialah Bapak bilang tadi sholat sunat 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri ialah sholat yang dilaksanakan di akhir bulan Ramadan untuk menyambut Idul Fitri dan hukumnya itu sunnah muakkad. Jumlahnya 2 rakaat dan seperti sholat Jumat mendengarkan khutbah dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah sholat sunnah Idul Adha, itu hampir sama dengan sholat sunnah Idul Fitri. Yang kedua adalah sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih itu apa? Bapak yakin kalian sudah pada tahu. Sholat sunnah tarawih ialah sholat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan ataupun bulan puasa saja. Jadi selain bulan puasa tidak ada yang namanya sholat sunnah tarawih. Sholat isya berarti kalau yang namanya kalau di bulan selain bulan Ramadan. Selanjutnya ialah sholat witir. Biasanya setelah sholat tarawih akan ada yang namanya sholat witir. Itu ada yang 2 ataupun langsung 3. Jadi terserah yang mau melaksanakan bisa langsung 3 rakaat ataupun 2 ataupun 1, jadi tetap 3. Selanjutnya ialah sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud di sini ialah sholat yang dikerjakan pada malam hari, yaitu mulai jam 1 malam sampai menjelang habis subuh. Dan di situ syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Jadi apabila kalian mau mengerjakan tentang sholat tahajud, kalian minimal harus tidur dulu. Karena syaratnya memang harus tidur. Kalau tidak tidur itu namanya bukan sholat sunat tahajud. Paham? Oke, selanjutnya ialah tentang sholat sunat ghairul muakkad. Apa saja sholat sunat ghairul muakkad itu? Ialah ada sholat sunnah rawatib, ada sholat duha, ada sholat tasbih, dan sholat sunnah hajat. Sholat sunnah rawatib itu apa? Mungkin kalian bertanya-tanya. Sholat sunnah rawatib ialah sholat yang dikerjakan mengiringi sholat yang 5 waktu. Jadi sebelum kalian melaksanakan sholat 5 waktu, zuhur, asar dan sebagainya itu ada sholat-sholat tertentu yang harus dikerjakan.
itu hukumnya ghairu muakkad. Tidak dikerjakan tidak apa-apa dan tidak dikerjakan tidak apa-apa, dan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Seperti itu. Selanjutnya ialah sholat tasbih. Sholat tasbih ialah sholat yang dilaksanakan untuk meminta maaf ataupun meminta pertolongan kepada Allah. Selanjutnya ialah sholat sunnah hajat. Ini yang dilakukan apabila kalian mempunyai keinginan ataupun hajat kepada Allah, kalian harus melaksanakan sholat hajat ini. Dan mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada pemahaman yang kalian tidak paham, nanti bisa kalian tanya kepada Bapak mengenai macam-macam sholat sunnah ini dan kapan waktu yang harus dilaksanakan untuk mengerjakan sholat sunnah ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.